Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Infus Mansabo, terkhusus adik-adik kelas 12 jenjang SMA maupun SMK. Sebelumnya admin ucapkan selamat bagi kalian yang masuk pemeringkatan untuk mengikuti SNMPTN 2021. Dan bagi yang tidak masuk pemeringkatan, jangan khawatir, masih banyak jalur masuk PTN yang peluangnya jauh lebih besar lagi. Di antaranya SBMPTN dan seleksi mandiri PTN. Atau jika yang tertarik dengan Politeknik, sekarang sudah dibuka jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri atau SNMPN. Terus yang berkesempatan ikut SNMPTN pun tetap perlu belajar, karena SNMPTN bukan akhir tujuan. Sebab jika kemungkinan SNMPTN tidak lolos, maka perlu mengikuti UTBK SBMPTN. Kemudian tidak terlepas dari seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, ada yang perlu diperhatikan juga, terutama bagi adik-adik, mohon maaf, yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahwa pendaftaran KIP kuliah akan segera dibuka. Untuk itu, mari kita ulas tentang KIP kuliah langsung dari sumbernya. Ya, inilah sumber info resmi KIP kuliah yang berada di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Segera pendaftaran KIP kuliah 2021. Pendaftaran KIP kuliah menggunakan data nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Pastikan NISN, NPSN, dan NIK dari calon peserta KIP kuliah 2021 valid sesuai data yang tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodik Kemdikbud. Kemudian KIP kuliah untuk pendaftaran SBMPTN. Peserta KIP kuliah yang mendaftar seleksi SBMPTN diharapkan untuk segera melengkapi berkas dan memilih seleksi SBMPTN di menu seleksi sistem pendaftaran KIP kuliah. Simpan KAP dan PIN yang diperoleh untuk kemudian nanti dimasukkan ke sistem pendaftaran SBMPTN. Saat ini pendaftaran KIP kuliah belum dibuka dan belum diinformasikan kapan tanggal dibukanya. Sementara pendaftaran SNMPTN akan dibuka mulai tanggal 15 sampai dengan 24 Februari 2021. Jika sampai dengan tanggal dibukanya SNMPTN tapi pendaftaran KIP kuliah belum dibuka, maka pendaftaran KIP kuliah bagi yang lolos SNMPTN bisa menyesuaikan jadwal dibukanya pendaftaran KIP kuliah. Kemudian pada saat dimulainya pendaftaran SBMPTN dibuka, kemungkinan pendaftaran KIP kuliah pun dimulai. Sehingga bagi kalian yang ingin KIP kuliah harus mendaftar, karena mendaftar KIP kuliah sebelum mendaftar SBMPTN akan ada keuntungan yang didapat, yaitu gratis biaya pendaftaran SBMPTN. Paling tidak, hal ini akan sedikit meringankan beban orang tua. Kemudian KIP kuliah Kemenak RI. Siswa yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi keagamaan negeri seperti UIN atau IAIN atau STAIN atau PTKIN Hindu, PTKIN Buddha, PTKIN Kristen, PTKIN Katolik, dan PTKIN Konghucu maupun perguruan tinggi keagamaan swasta, silahkan melakukan pendaftaran KIP kuliah di Kementerian Agama. Karena KIP kuliah untuk Kemdikbud dan KIP kuliah untuk Kemenak, untuk pendaftarannya berbeda prosedur atau berbeda tata cara. Oke, kita lanjut. Kemudian jika ada kendala pendaftaran, apabila ada kendala NIK, NISN, dan NPSN yang tidak terbaca oleh sistem KIP kuliah, silahkan koordinasi dengan operator Dapodik atau EMIS di sekolah masing-masing untuk perbaikan sumber data secara mandiri oleh operator di laman perpalpd.data.kemdikbud.go.id.
Nah, jadi untuk sekolah SMA ataupun SMK yang berada di naungan Kemdikbud nanti bisa menghubungi operator Dapodik, sementara yang berada di lingkungan Kemenak bisa menghubungi operator EMIS. Kemudian bagi siswa lulusan silahkan lakukan pengajuan perbaikan di portal lulusan yang beralamat di pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi begini, misalnya kalian punya masalah dengan NIK, NISN, atau NPSN, biasanya yang lebih banyak bermasalah itu diantaranya NIK dan NISN. Nanti kalian menghubungi operator Dapodik, maka operator Dapodik akan membuka aplikasi di perpalpd.data.kemdikbud.go.id yang lamanya seperti ini. Di sini memuat data peserta didik di sekolah kalian. Maka setelah kalian menghubungi operator Dapodik, nah kalian mengajukan kekeliruannya di mana, mungkin di NISN ataupun NIK, dan selanjutnya operator Dapodik akan segera memperbaiki identitas atau edit identitas. Sedangkan syarat untuk pengajuan perbaikan identitas, jika identitas yang salah itu NIK, maka membawa KK asli untuk kemudian di-scan, dan scan KK tersebut kemudian diupload di aplikasi sebagai bukti dukung perbaikan data. Contohnya seperti ini. Seandainya siswa atas nama A punya masalah terhadap NIK, maka di sini sudah disiapkan kolom untuk perbaikan dari NIK lama, kemudian NIK barunya bagaimana. Atau jika masalahnya pada nama yang lama ini kemudian nanti akan diperbaiki di kolom baru. Begitupun tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nah, setelah data diperbaiki, nanti sistem akan meminta agar segera upload data atau bukti fisik dari identitas yang akan diperbaiki. Jika yang akan diperbaiki adalah NIK, maka nanti yang diminta adalah scan kartu keluarga. Kemudian bagi siswa lulusan sebelum tahun 2021, dalam hal ini tahun 2020 dan tahun 2019, apabila ingin mendaftar KIP kuliah perlu memvalidasi data lulusan terlebih dahulu, yaitu dengan cara masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id/perpal lulusan. Dengan cara di sini sudah tersediakan kolom-kolom untuk mengajukan verifikasi dan validasi NISN peserta didik. Di antaranya yang diperlukan identitas NISN, kemudian NIK, lalu nama, tempat lahir, lalu di bawah tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, kemudian tahun ajaran lulus, misalnya 2019-2020 atau 2018-2019, kemudian sekolah lulusan. Lalu langkah yang terakhir, tarik dan lepaskan berkas di sini. Dalam hal ini adalah unggah berkas berupa ijazah. Ijazah di-scan dengan jelas, kemudian simpan dengan ekstensi atau bentuk PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. Berikutnya, bahwa KIP kuliah itu memberikan akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk menggapai cita-cita melalui pendidikan tinggi. Makanya, ayo segera cari kampus idaman. KIP kuliah berlaku untuk jalur seleksi masuk perguruan tinggi SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, seleksi mandiri PTN, dan seleksi mandiri PTS. Nah, jadi KIP kuliah ini tidak hanya berlaku di perguruan tinggi negeri, melainkan di perguruan tinggi swasta juga. Jadi untuk yang nanti tidak lolos masuk perguruan tinggi negeri, jangan khawatir, karena KIP kuliah pun berlaku untuk perguruan tinggi swasta. Karena pemerintah Indonesia saat ini terus berkomitmen untuk fokus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai upaya cerdas,
Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Baik teman-teman Info Sabo, kiranya ulasan tentang KIP Kuliah cukup sampai di sini dulu, dan pastinya akan disambung lagi tentang tata cara pendaftaran KIP Kuliah tentunya setelah info resmi tentang pendaftaran KIP Kuliah dibuka. Jangan lupa tetap semangat untuk meraih sukses, dan ingat, jangan kenakan dulu baju pengantin sebelum mengenakan baju wisuda, karena kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi bagi putra-putri Indonesia terbuka lebar bagi semua kalangan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.